Halo guys, apa kabar kalian? Gua lagi di sawah nih guys. Sawahnya bagus banget tuh. Ada airnya, ada padinya gitu ya. Sawah ya memang begitu. Tapi tunggu dulu, ini sawahnya sawah di mana dulu gitu guys. Ini sawahnya indah guys tuh. Sunsetnya bagus nih dan mungkin suaranya agak sedikit gemuruh karena anginnya cukup lumayan besar. Ya, gua seneng banget ke sawah. Meskipun begitu, ini sawah yang ada di Bali ya. Ini di Pantai Kedungu guys, tepatnya di Beach Love. Mungkin kalian yang sering ke Bali atau pernah liburan ke Bali pernah mendengar yang namanya Beach Love, dan ini tempat yang bagus banget menurut gua. Gua sering kesini, cukup sering. Kalau misalnya gua mau nge-review motor atau apapun, gua pasti kesini gitu. Karena di sini lumayan tenang ya gitu, dan sekalian juga habis nge-review gua bisa nongkrong-nongkrong di depan, beli minum gitu dan lain-lain. So guys, seperti yang kalian lihat di thumbnailnya gitu. Jadi hari ini gua mau nge-review motor bikinan gua sendiri gitu guys. Motornya itu adalah sebenarnya motor MT25 guys, yang gua rubah ke XSR gitu. Sebenarnya gua suka banget guys yang namanya motor XSR, cuman sayang banget itu cc-nya cuma 150 cc gitu yang ada di Indonesia. Kalau beli yang 700 atau yang 900 nggak ada duitnya gitu. Jadi lagi pula gua pakai motor 700 ke atas itu kurang cocok karena kegedean gitu. Nah, kalau 250 itu pas gitu buat gua. Sebenarnya 250 cc itu sangat pas untuk orang-orang Indonesia gitu ya, yang tingginya mungkin nggak sampai 170, cocok banget motor 250 cc. Sebenarnya ya motor apa aja juga cocok aja sih kalau pendek ya. Nggak semua motor besar tinggi kok. Banyak juga sih motor besar yang pendek. Jadi ini tuh basicnya MT25 tahun 2018 ya. Tahun 2018, surat-surat lengkap, STNK BPKB. Jadi guys, ini tuh hasil karya gue sendiri. Gue membangun motor ini tuh sekitar 2 bulan. Sebenarnya nggak sampai 2 bulan, cuma 1,5 bulan. Mungkin kalau gue nggak banyak kesana kemari gitu, ada pekerjaan lain, ini motor tuh akan lebih cepat selesainya gitu. Tapi yang namanya membangun motor itu tidak bisa secepat kilat, apalagi kalau bahan-bahannya tidak ada. Mungkin kalau bahannya sudah semua siap, tinggal merangkai, itu lebih cepat lagi. Sebulan pun jadi gitu guys. Jadi gua mau memperkenalkan ke kalian, ini adalah karya gua. Sebenarnya ini adalah motor yang gua custom kedua kalinya. Gua ada motor pertama yang gua custom, yang sebenarnya gua nggak tampilkan di YouTube karena gua pikir itu motor bukan motor selera setiap orang gitu. Jadi gua lebih memilih ini motor yang gua buat dan gua pengen sharing ke kalian. Dan mungkin siapa tahu kalian pengen buat juga di gue, ya oke, nggak ada masalah. Apalagi kalau misalnya kalian posisinya ada di Bali, boleh kalian kontak gue. Kalian punya MT25 atau R25 dan mau dijadikan XSR seperti ini, itu gampang sekali ya. Asalkan kalian ada budgetnya, semua bisa terjadi. Sorry banget, gue ini pakai handphone, mungkin gambarnya tidak terlalu bagus karena gue males ribet. Pertama ya, gue akan jelaskan ke kalian dan tidak akan ada yang ditutup-tutupin. Gue akan transparan berapa biayanya dan bahan apa aja yang dipakai. Kalau urusan bahan mungkin tergantung budget kalian ya. Kalian bisa pakai bahan yang lebih bagus atau bisa pakai bahan yang standar-standar aja, itu tergantung budget kalian. Nah, kalau gua pakai yang ada aja gitu, yang ada di rumah gitu bahannya guys. Pertama, kalau misalkan dari bagian depan gua pakai upside down dari Nui Racing. Iya, ini memang agak aneh ya. Kenapa sih mesti pakai Nui Racing? Kenapa sih nggak pakai upside down dari copotan Moge atau mungkin dari dari MT250 yang tahun muda atau yang new ya, itu kan udah upside down. Pertimbangannya adalah budget gitu guys. Karena gua membuat motor ini sebenarnya bukan untuk gua pakai, tetapi untuk bisnis gitu. Jadi gua bangun untuk supaya kalian suka dan membangunnya di gue gitu guys. So, depannya pakai upside down Nui ya, dengan beberapa penyesuaian. Aslinya itu warna gold semua. Jadi ini gold, bawahnya baru hitam. Jadi agak norak sedikit ya, yang namanya juga upside down. Murah, meskipun murah ya, upside down itu harganya juga tidak kurang dari 4 juta guys. Kalau misalnya kalian searching sekarang upside down untuk MT25 Nui Racing, itu keluarnya pasti 4 juta 5 juta guys. Nggak murah juga. Nah, itu tergantung budget kalian. Tetapi di sini gue sharing sesuatu yang tidak akan membodohi kalian dan membohongi kalian. Itu guys, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk kaliper gue pakai Tokicho. Ini tuh kaliper copotan dari ER6 ya, kanan kiri ya. Dan ini tuh gue beli harganya sekitar 1,7 juta gitu di Bali ya, karena gue nggak beli dari luar Bali.
yang ada-ada aja di Bali biar cepet gitu guys. Dan untuk ininya upside downnya juga gua belinya yang second gitu guys. Harganya cuma 1 juta gua dapet di Bali juga gitu, yang memang gua sesuaikan sedikit gitu ya biar warnanya nyambung aja. Lalu untuk spakbornya, spakbor depan ini pakai original XSR yang gua juga modifikasi sedikit gitu. Ini gua potong supaya padu padannya lebih oke lagi gitu. Piringan cakramnya ini masih bawaan MT25. Dan kebetulan ya piringan MT25 itu udah plotting guys, jadi keren gitu. Yang sana juga sama, sebelah sana juga dari original bawaannya juga gitu. Beli satu lagi gitu. Nah ini 1 juta, ini 1,7. 1,7 itu cuma kanan kiri ini doang ya guys. Sama selangnya gitu. Nah dari sana terus lampu, aduh banyak binatang guys. Lampu di sini gue pakai die maker dari CR7 ya. Harganya cuma 350 ribuan dan ini tuh udah ada welcome lightnya. Sini gue coba nih. Tuh. Ya begitulah. Lumayan bagus ya untuk harga 350 ribu. Kalau untuk speedometer ini masih bawaan motor aslinya. Terus master rem ini pakai R6 juga, cuman yang ini bukan original ya. Ini kopi, cuman ya bisa memompa untuk 2 kaliper di bawah ini gitu, dan sangat mampu gitu, pakem juga. Terus spion gue juga pakai CR7 ya, yang di samping. Gue akan jelaskan sedikit kenapa motor ini tuh sebenarnya ganteng banget menurut gue pribadi gitu. Karena gue membuat motor ini tuh dengan padu padan yang sangat sesuai karakter gue gitu, sesuai postur tubuh gue gitu. Mungkin kalau misalnya kalian lihat ini motor tuh tidak terlalu tinggi gitu ya, memang motor ini tuh tidak tinggi guys gitu. Jadi motor ini tuh sesuai karakter gue pribadi gitu, dan gue sesuaikan dengan postur tubuh gue gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat motornya kok agak pendek gitu ya, memang guys motor ini tuh gue buat agak pendek gitu. Bisa kalian lihat tuh spakbor belakangnya itu berbeda dengan yang seharusnya gitu, dan buntut belakang ini ya, ini tuh nggak sampai ke sini gitu, jadi cukup ke sini aja. Bisa kalian lihat bannya itu agak nongol ke belakang sedikit. Jadi fungsinya itu nanti kalau misalkan kalian copot spakbornya, kalian pakai tali yang kecil, ini tuh akan lebih ganteng lagi guys. Gua akan jelaskan ke kalian. Sebenarnya motor ini tuh ngebangunnya nggak terlalu mahal guys, cuman kalian butuh yang namanya kesabaran gitu. Yang namanya membangun motor itu kan nggak instan ya. Ya perlu penyesuaian dan lain-lain, karena ya itu dia, kalian harus punya hobi. Yang pertama harus punya hobi gitu. Jadi ketika kalian punya hobi terus kalian implementasikan sesuai yang kalian inginkan, maka seperti inilah jadinya gitu. Gua nggak tahu ini mungkin buat kalian jelek gitu, tapi karena ini gua bangun sendiri, menurut gua ini tuh bagus gitu guys. Nah tangki ya, tangki ini tuh sebenarnya pakai original MT25 ya, tangki dalamnya ya, tetapi luarnya covernya pakai XSR original juga. Nah, tangki ini tuh sebenarnya ya, tangki dalamnya itu kurang proporsional kalau misalkan nggak diubah gitu. Jadi tangki dalamnya ini tuh gua ubah sedikit gitu, jadi posisinya digeser ke depan. Kalau nggak digeser ke depan, motor ini tuh aneh guys gitu. Jadi gimana ya, agak jauh gitu ke stangnya sini gitu kalau nggak digeser ke depan bagian tangkinya. Maka dari itu gua geser bagian tangki dalamnya itu ke depan gitu, biar agak mepet ke sini gitu guys. Jadi padu padannya lebih oke gitu, seperti yang kalian lihat. Nah kalau gua sih seperti itu ya. Jadi gua nggak buat motor itu yang ya udahlah yang penting asal ada, nggak. Jadi gua ubah sesuai biar bagus aja gitu menurut gua gitu. Mungkin ya menurut kalian jelek apa gimana ya, nggak apa-apa gitu. Yang namanya juga hasil karya kita itu nggak mungkin semua orang suka gitu guys. Kalau misalnya kalian ada yang nggak suka, kalian komen di kolom komentar di bawah biar gue juga bisa memperbaiki terus gitu guys. Nah itu dia. Kalau dari tangki sebenarnya bisa juga pakai original XSR guys, ditempel di sini. Cuman pertimbangannya adalah ketika kita pakai tangki XSR original dalemannya ya, itu memang enak gitu. Jadi tanpa harus ada penyesuaian lagi di covernya sini, jadi udah plug ketiplek. Nah minusnya adalah nanti kuncinya guys, masalahnya harus bawa 2 kunci gitu. Jadi kunci untuk motornya sendiri, terus kunci untuk tangkinya juga kan jadi 2 gitu bawa kuncinya. Nah itu agak susah juga. Makanya gua di sini tetap pakai tangki original bawaan MT25 dengan perubahan sedikit. Gua geser ke depan gitu biar lebih proporsional aja gitu guys. Kalau untuk kunci kontak ya, kunci kontak ini gua pindah ke samping guys.
Tadinya kan di sini harusnya. Kenapa gue pindah ke samping? Gue ngejar untuk biar di sini sampai sini tuh nggak terlalu jauh gitu guys, jadi mepet gitu, jadi kelihatannya oke lah gitu menurut gua, seperti itu. Dan lagi pula ini upside down itu bukan diperuntukkan untuk MT25, jadi upside down ini tuh diperuntukkan untuk Ninja 250 guys gitu yang gua beli. Ini gua juga beli second guys upside downnya, tapi gua sesuaikan, gua bisa pasang di MT25 gitu. Jadi makanya gua potong bagian depannya tuh seperti itu di dalamnya, biar ini tuh bisa speedometernya bisa sampai ke belakang gitu. Aslinya kan ada buat kunci di depannya itu, dan itu jelek sekali guys. Jadi gua potong, gua sesuaikan. Ya udah seperti ini tampilannya gitu guys. Nah itu bagian depan. Ke belakang, ke belakang ini semua ya bener-bener pakai rangka XSR 150 guys. Jadi rangka XSR bagian belakangnya dipotong guys, dipasangin di sini gitu. Tidak ada rangka yang tidak original. Memang rangkanya ini tuh bener-bener original bawaan XSR 155. Kalau soal untuk biaya guys, kalau untuk biaya itu sebenarnya nggak terlalu mahal juga ya gitu, kalau kalian bisa membuatnya sendiri. Mungkin kalau misalkan kalian ya nyuruh buatin ke orang, pastinya akan mahal gitu biayanya, karena kan ilmu itu lumayan guys, ilmu itu nggak murah guys. Kayak gue ngebangun motor ini, gue itu butuh yang namanya kesabaran gitu, dan gue terus ngeriset gimana ini supaya padu padannya bagus dan lain-lain gitu guys. Jadi memang gak sebentar gitu guys. Jadi guys intinya kalau kalian mau buat motor yang seperti ini, kalian bisa percayakan ke gue, kalau misalkan semua alatnya sudah lengkap, semua bahannya sudah lengkap dan tidak ada antrian, sebulan pun jadi gitu guys. Gitu guys. Kalau misalkan semua bahannya udah ada ya, sebulan pun motor ini jadi gitu guys. Karena gue udah berhasil membuat satu, jadinya kalau yang kedua, ketiga dan lain-lain gue tinggal plug aja gitu, karena gue udah tahu gitu ininya apa, formulasinya gitu guys. Nah knalpot pakai aftermarket guys, Akrapovic, tapi ini bukan original ya. Kenapa gue nggak pakai knalpot original? Karena gue mengejar biar maksudnya ini lebih kelihatan asik aja gitu dikendarai, biar nggak ngantuk aja guys. Meskipun ini knalpotnya bukan ori ya. Intinya ya begitulah. Ada bule guys lagi lari-lari. Nah gitu guys, agak ke distract sedikit gak apa-apa. So ya, lampu depan juga XSR gitu guys. Ini juga semuanya XSR. Tidak ada di sini bahan apapun yang tidak diambil dari XSR 155 gitu. Jadi bener-bener motor ini tuh pakai body XSR gitu guys. Intinya sih dari MT25 itu yang masih dipakai itu rangka bagian depan sampai sini guys. Ini sampai sini, ke belakang sini sudah pakai XSR semua guys. Tuh lihat. Aduh, agak susah guys. Nah, gitu guys. Motor ini gue jual, iya gue jual gitu guys. Karena ya gue membuat motor ini tuh untuk bisnis gitu, untuk biar gue bisa cari duit gitu. Kalau misalkan kalian minat motor ini, boleh kalian DM gue gitu. Siapa tahu masih ada gitu guys. Nah untuk bagian belakang juga guys, sorry lupa nih. Soalnya gue nge-reviewnya apa adanya aja ya guys ya. Gak ada yang dilebih-lebihkan dan gak ada yang dikurang-kurangi. Kaliper belakang ini masih pakai original MT25 ya, kaliper belakangnya. Begitu juga swing armnya masih original MT25. Velgnya aja yang diganti gitu. Yang belakang ini 5,5 inci dan yang depan 3,5 inci gitu. Kenapa sih gue harus ngerubah ke velg yang lebih lebar? Karena gue ngejar biar motor ini tuh kayak XSR 700 gitu sebenarnya. Ya biar agak keren aja gitu. Meskipun begitu guys, mungkin ini nggak terlihat begitu lebar ya, karena bannya ini masih ban 150 guys. Jadi memang ini velgnya udah 5,5 inci, tapi gue pakein ban 150. Aneh kan? Ya udah, belum ada duit guys buat beli bannya. Sebenarnya bukan gitu, tapi ya emang ya udahlah gue pasangin ban yang ada aja. Sayang soalnya ada ban juga masih bagus. Tuh. Ya, kalau kalian mau motor ini boleh ya, DM gue. Pajaknya panjang motor ini, STNK BPKB lengkap ya. Kalian bisa lihat sekali lagi untuk padu padannya tuh. Dan kalau misalkan kalian duitnya cukup banyak gitu dan mempercayakan untuk gua yang ngerjain gitu, kalian boleh pakai upside down yang dari Moge biar lebih enak guys gitu. Jujur aja kalau upside down Nui ini tuh kurang enak dipakai guys, bener ya. Tapi kalau untuk tampilan oke ya, seperti yang kalian lihat gitu.
Ya untuk budget-budget lah oke gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngejar yang agak head on sedikit lah, pakai upside down yang copotan moge gitu, yang udah kalipernya udah radial, itu lebih bagus juga guys. Gitu. So sekarang kita hitung dari biayanya guys nih. Gua apa namanya, buka-bukaan aja gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin. Upside down ini gua beli cuma 1,5 juta guys. Enggak 1 juta kalau nggak salah gitu upside downnya, tapi bekas ya. 1 juta ini ya. Tuh, belakang. Belakang depannya. Yang bikin mahal ya mungkin kerjaannya gitu guys, karena ini biar putihnya kan gua amplas gitu, dan ini juga sama, bawahnya di amplas. Tuh. Awalnya kan kuning semua ya, agak norak gitu. Nah itu, ini sendiri 1 juta gua beli ya, bekas. Terus kaliper ya, kaliper Tokicho nih bawaan copotan ER6. Ini 2 kanan kiri ya. Pokoknya sepaket sama selang-selangnya gitu. Gua dapat 1,7 gitu. Di Bali juga sini ya. Gua nggak beli dari online, gua beli yang ada di Bali aja gitu, di marketplace Bali, di Facebook gitu guys. Nah, untuk piringan ini masih bawaannya MT25. Bagusnya MT25 itu kalipernya udah floating guys. Jadi keren lah, kayak moge gitu. Sebelah sana juga sama, original MT25. Lalu lampunya 350.000 pakai CR7. Lalu untuk body keseluruhan yang gua beli dari spakbor, body depan ini tangki gitu, terus ke belakang ini tuh ya, XSR 155 itu gua beli di Facebook 3.500.000 gitu dari Jawa ya. 3.500.000 apa 3 juta ya, antara itulah guys ya. Sama ongkirnya dia 3.500.000 kalau nggak salah, sama ongkirnya gitu. Jadi rangkanya, tangkinya, lampunya iya, spakbor belakangnya sih nggak ada spakbor belakangnya waktu itu. Jadi gua spakbor belakangnya beli sendiri guys. Semuanya ya, jadi body XSR gua beli 3.500.000 sama ongkirnya gitu. Karena waktu itu dari Jawa, karena di Bali nggak ada guys gitu. Nah itu dia. Kalian bisa hitung sendiri, 3.500.000 tambah 1 juta ini, tambah 350 gitu, tambah 1,7 ini. Nah ini kalau ini kan bukan original guys, ini tuh kopiannya ya. Harganya cuma 200.000 gitu, gue beli dari orang Bali ya. Ini sama itu sama, tapi enak guys, meskipun kopian ini tuh pakem kok buat ngeremnya, dan bisa mompa 2 kaliper tuh, karena emang yang namanya juga kopiannya dibuat mirip ya sama aslinya. Terus ini guys, ininya juga udah gua ganti ke MT25 New ya. Di sini tuh sama, di sananya juga. Ya yang namanya ini diganti pasti butuh penyesuaiannya di kabel-kabelnya lagi. Jadi gua sesuaikan juga. Intinya ini semua udah bisa dipakai gitu. Cuma lampu hazardnya aja yang belum dipasang gitu, karena memang belum butuh gitu guys. Terus kalau misalnya kalian ini lihat ini, nah ini tutup ini gua buat sendiri guys, karena untuk menutup di sini gitu. Bebas, kalian bisa berimajinasi sendiri aja mau buat ini dari model apa, dari bahan apa, bebas gitu guys. Kalau gua buatnya dari bahan yang ada aja gitu guys. Nah itu dia, udah berapa ya tadi. Nah sama stiker ini juga nih, stiker ini yang dibeli ya lumayan lah. Stiker ini sekitar 180-an ya, kanan kiri. Itu dia. Lalu apanya lagi? Joknya juga nggak beli guys. Ini joknya emang bawaan dari sana. Cuman gua ganti kulitnya aja nih di sini. Sama di sini nih agak ada celah dikit. Gua belum tambahin. Soalnya tukang jok langganan gue lagi rame banget. Jadi gua belum bisa tambahin ke depan. Ini ada space nih masih. Jadi mau gua tambahin sedikit. Ini masalah gampang gitu. Jadi tinggal cari waktunya aja, karena ya seperti yang gue bilang, tukang joknya lagi rame banget. Nah belakang ini, nah karena motor ini tuh gua buat lebih pendek, artinya kan ini lebih mundur, karena ininya lebih pendek gitu. Harusnya kan ini tuh lebih ke sini guys, segini lah ya. Nah, tapi gua buat lebih pendek, artinya kan bannya berarti lebih ke belakang, dan spakbornya akan mentok. Jadi gua potong spakbornya guys di sini. Nah gua potong biar lebih agak mendongak ke atas sedikit. Hasilnya seperti ini gitu. Agak aneh mungkin buat kalian, tapi sebenarnya sih oke-oke aja. Yaitu biayanya segitu. Terus apa lagi ya biayanya? Ya ban, velg gitu. Kalau bannya gue kan memang dari ban yang masih sebelumnya, dari MT25 sebelumnya gitu, nggak diganti. Velgnya Rossi ini depan belakang 2.200.000 kalau nggak salah velgnya gitu.
Terus ya, ini juga yang mau gue sharingkan ke kalian, karena ini tuh kan velgnya semakin lebar gitu guys. Artinya kan as rodanya juga nggak bisa pakai yang dari MT25 sebelumnya. Jadi mesti beli asnya juga yang baru gitu, yang lebih panjang gitu. Terus ya biayanya sih nggak mahal guys gitu loh, nggak mahal kok, nggak mahal-mahal banget. Yang mahal itu pengerjaannya sebenarnya. Karena kita kan harus ngerjain, ngelas-ngelas dan lain-lain, dan itu harus bagus dan harus simetris juga gitu. Nggak bisa kita buat motor tuh asal jadi. Bener-bener kan harus lurus guys. Nggak bisa kayak asal gitu, enggak. Terus padu padannya juga kita harus perhatikan juga, perhitungkan juga. Kalian boleh lihat juga hasil orang lain sama hasil gue, mungkin ya mirip-mirip aja. Mungkin punya gue lebih jelek atau punya orang lain yang lebih bagus, ya selera aja sih gitu. Ya intinya begini sih guys kondisinya. Kalau misalkan kalian mau buat, kalian boleh DM gue di bawah ya. Akan gue buatkan, lamanya sekitar 1 bulan kalau semua bahannya udah ada gitu dan tidak ada antrian. Itu bahannya, itu pengerjaannya kurang lebih 1 bulan aja guys gitu. Nah sampai sini videonya kayaknya udah terlalu rame guys. Gue juga mau nongkrong dulu sedikit lah. Intinya ya ini hasil karya gue yang gue buat. Kalau misalkan kalian suka dengan model seperti ini, kalian boleh ya DM ke gue, khususnya yang ada di Bali ya. Jadi kalau yang ada di Bali kan kalian enak bisa pantau progresnya gitu. Kalau misalkan kalian ada di luar Bali agak susah kan kalau di Bali gitu. Nah berapa sih biayanya gitu kalau misalkan gua buatin motor yang seperti ini gitu, dari bahan R25 atau dari MT25? Ya DM aja guys gitu. Gua nggak nyebutin harga di sini karena harga itu sensitif guys. Nggak mahal kok, nggak mahal. Jasa gue itu nggak mahal gitu. Intinya kalian boleh bawa semua bahannya, tinggal gue yang buat, gue bayar jasanya aja. Oke. Kalau misalnya kalian nggak ada waktu, gue yang cariin bahannya juga oke. Ya semua bisa dibicarakan gitu guys. So segitu dulu videonya guys. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai selesai, dengerin bacotan gue yang sebenarnya mungkin tidak terlalu berfaedah. Tapi kalau misalkan itu bermanfaat untuk kalian, bolehlah kalian tekan tombol like-nya ke atas dan subscribe sih ya. Sebenarnya gue ada motor lagi satu yang gue bangun guys, ya, yang lebih awal daripada ini gitu. Cuman karena lain hal, gue lebih suka mempromosikan yang ini karena motor ini tuh kayaknya lebih banyak orang yang suka gitu dibandingkan motor yang gue bangun sebelumnya gitu. Kalau ini kan mungkin masuklah ke kalangan-kalangan menengah ke atas gitu untuk merubah motor MT25-nya ke XSR gitu guys. So thank you buat kalian yang udah nonton sekali lagi. Bye bye.